Shalom, Jemaat Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh warga Jemaat GKJ Telogosari dan tamu undangan yang saat ini berkenan mengikuti ibadah pada hari ini. Akan ada beberapa warta gereja yang akan kami sampaikan. Yang pertama, lelang Riayo Undo-Undo sudah terlaksana pada Minggu yang kemarin 31 Oktober untuk gelombang kedua, dan puji Tuhan hasil yang kita peroleh sementara untuk lelang barang online sebesar 71.475 dan untuk lelang lagu sebesar 8.905.000 rupiah. Jadi jumlah total sementara ada 79.880. Terima kasih untuk partisipasi seluruh warga Jemaat GKJ Telogosari. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, pendaftaran kelas katekisasi remaja. Telah dibuka kelas katekisasi remaja atau CD dan akan dimulai pelaksanaannya pada bulan November tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri remaja yang sudah kelas 2 SMA, dimohon dapat mendorong putra-putrinya untuk mengikuti kelas katekisasi tersebut. Pendaftaran bisa melalui WA Sekretariat Gereja di nomor 085 7401 00856. Untuk warta selanjutnya, masih dibuka persembahan peduli COVID untuk membantu jemaat yang masih terpapar COVID ataupun jemaat yang terdampak akibat COVID, dan juga untuk membantu gereja lain yang terdampak COVID-19 ini. Persembahan dapat disampaikan melalui amplop persembahan dan diberikan keterangan peduli COVID-19, peduli kasih COVID-19, atau dapat dititipkan melalui majelis masing-masing blok atau di kantor gereja melalui transfer bank di Bank BCA dengan nomor rekening 85454222324 atas nama Pendeta Anung Tri Rumantio, atau melalui Bank Jateng dengan nomor rekening 208-806-8575 atas nama Tri Susetyaningsih, Bendahara Gereja. Warta selanjutnya, pendaftaran baptis anak. Akan dilaksanakan pelayanan baptis anak pada tanggal 25 Desember 2021. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja melalui nomor WA 0857 401 00856. Selanjutnya, evaluasi dan program kerja komisi. Dalam rangka penyusunan anggaran gereja tahun 2022, kepada tiap-tiap komisi dimohon untuk menyampaikan evaluasi kerja tahun 2021 dan program kerja tahun 2022 beserta anggaran yang dibutuhkan. Untuk pengumpulan paling lambat dilakukan tanggal 30 November tahun 2021 melalui email gereja, atau bisa juga dikirimkan ke WA di nomor 0857 401 00856. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu bisa membacanya lebih lanjut melalui warta gereja yang sudah dikirim di grup masing-masing.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah hari ini. Saat teduh bagi kita. Selesai. Tata ibadah Minggu Gereja Kristen Jawa Telogosari dengan tema Allah yang akan menolong kita. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan November. Ibadah di bulan ini bertema mengabdikan hidup kepada Sang Raja. Kita akan menghayati hidup kita sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa yang diwarnai dengan suka dan duka, gumul juang yang terus bertekad untuk tetap mengabdikan hidup kita bagi Tuhan Sang Raja kita. Saatnya sekarang kita datang kepada Tuhan untuk memohon pemulihan, peneguhan, dan berkat dari Tuhan. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan segala kerendahan dan keterbukaan hati. Marilah kita berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Amin. Dalam ibadah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Allah yang akan menolong kita. Dalam hidup ini kita sadar bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kita tanggung dan kita selesaikan sendiri. Dan seringkali karena beban itu terlampau berat. Bersyukur kita punya Tuhan, Allah, yang dalam diri Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari dalam hidup kita tidak lagi memusatkan hidup itu kepada beban, tetapi kepada Tuhan Allah. Tuhanlah sumber kekuatan dan segala rahmat.
Pujian Kidung Jemaat 405, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu, kadang kasih yang kita miliki terkikis oleh persoalan hidup yang menghimpit dan menekan kita. Rasa sakit hati, bahkan kepahitan, kadang berkecamuk di dalam diri kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua itu kepada Tuhan. Dialah Sang Pengampun dan Pemulih. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali di dalam hidup kami, sehari lepas sehari, kami melakukan banyak dosa. Baik itu melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, ataupun melalui tingkah laku kami. Kami seringkali berpikir negatif terhadap orang lain. Kami seringkali menyimpan kemarahan. Kami seringkali iri hati terhadap orang lain. Kami juga seringkali menyimpan keburukan orang itu untuk kami sampaikan lagi kepada orang lain. Seringkali perkataan kami jauh dari ungkapan rasa syukur. Tuhan, ampuni untuk setiap dosa dan salah kami. Kami mau belajar Tuhan untuk membersihkan pikiran kami dari pikiran yang negatif. Perkataan kami dari perkataan yang jahat dan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, karena kami tahu Engkau adalah Allah pengampun dan pemulih. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian lagi dari Kidung Jemaat 39, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ku diberi belas kasihan. Walau tak
Kepada setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Bahkan Tuhan berkenan terus menyertai. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 43 ayat 2 mengatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Karena itu saudara-saudara, sekarang jalanilah hidup baru dengan kuat, dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan. Petunjuk hidup baru dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Sebab itu, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita pujikan, kita harus membawa berita.
Mari berdoa. Kami bersyukur untuk hari pemberian Tuhan. Terima kasih juga Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kudus, berkenan memanggil kami untuk datang beribadah. Sekarang kami sudah datang beribadah dengan penuh rasa syukur dan ucapan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami juga Tuhan izinkan untuk memohon kepada Tuhan. Karena itu kami menyerahkan kehidupan bersama kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Segenap pelayanan yang dikerjakan gereja ini melalui komisi-komisi bebadan-bebadan, panitia dan tim, kiranya Allah menyertai sehingga pelayanan-pelayanan itu bermakna bagi kehidupan. Secara khusus klinik Pratama Ayem. Kami serahkan kehidupan gereja Tuhan, segenap jemaat Tuhan, mulai yang masih kecil, bahkan yang masih ada dalam kandungan ibu, sampai kepada sesepuh pasamuan, majelis gereja, pendeta, vikaris beserta keluarga dan segenap jemaat. Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami menurut kebutuhan kami masing-masing. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, yayasan-yayasan Kristen, dan juga gereja-gereja. Terlebih bagi gereja Kristen Jawa Meranggen yang hari ini akan menabiskan pendetanya. Tuhan menyertai. Berdoa bagi bangsa dan negara kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan. Kiranya kami boleh menampakkan ucapan syukur itu mulai kehidupan bersama kami yang dipenuhi dengan kerukunan persatuan di atas keberagaman kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah sebab kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Enak men berkat firman. Ya, oke. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dalam terang tema Allah yang akan menolong kita akan membaca dari Alkitab kita, Mazmur 46. Mazmur 46 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, menerima sabda Tuhan, serta mempergunakannya dalam kehidupan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, Martin Luther, tokoh reformasi, bukan hanya seorang teolog, tetapi juga pengubah lagu. Dalam pandangan teologinya yang kemudian diungkapkan dalam sebuah pujian yang dalam bahasa Inggris, "A mighty fortress is our God." Yang kemudian dalam Kidung Jemaat 250, Kidung Jemaat 250, lagu itu diterjemahkan dengan judul "Allahmu benteng yang teguh." Allahmu benteng yang teguh. Dan lagu ini sungguh menguatkan berabad-abad lamanya. Setiap orang percaya yang memiliki masalah, yang memiliki persoalan, mendengar lagu ini kemudian dikuatkan untuk tetap mempercayai Tuhan. Betapa sulitnya, betapa sukarnya keadaan mereka. Mazmur 46 juga mengungkapkan hal yang sama, menolong kita untuk mempercayai Tuhan dalam situasi yang sulit. Dalam Mazmur 46, kita mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak perlu takut. Meskipun berat persoalan, meskipun berat masalah yang kita hadapi, karena kita punya tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ungkapan pemazmur bukan hanya terbukti, tetapi sangat terbukti. Artinya bahwa itu dapat dipercayai dengan penuh, dengan sungguh-sungguh. Bahwa Allah itu tempat perlindungan. Dia menjadi sumber kekuatan kita. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat menemukan perlindungan di dalam Tuhan. Dan dalam keyakinan akan perlindungan itulah, pemazmur kemudian meneruskan, "Sebab itu aku tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut." Allah menjadi tempat perlindungan, dan kita tidak akan goncang, tidak akan goyah dalam perjalanan kehidupan. Dalam setiap masalah yang ada, kita boleh berlari, kita boleh datang kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan. Dan Dia siap untuk memberikan perlindungan itu, untuk memberikan kekuatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, Tuhan bukan sekedar tempat untuk bersembunyi. Kita datang kepadanya untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan pertolongan, supaya kita dapat menghadapi dalam medan pertempuran hidup, supaya kita dapat kuat mengalahkan. Bukan untuk bersembunyi dari persoalan, tetapi dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, kita mampu menghadapi, mengalahkan masalah, mengurai persoalan. Dengan demikian kemudian Allah juga menolong kita untuk dapat menolong yang lain ketika saudara-saudara kita bermasalah. Kita tidak perlu takut, sebab kita mempunyai tempat perlindungan. Allah siap
melindungi, menguatkan, dan menolong kita. Hal yang kedua, kita disadarkan kota Allah dalam ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah dalam tradisi Ibrani itu sebutan lain untuk Yerusalem. Kenapa disebut dengan kota Allah? Karena di Yerusalem itu ada bait kudus Allah. Allah hadir di sana. Dan berbeda dengan kota-kota besar pada waktu itu yang biasanya dibangun di tepi sungai. Kota-kota besar di Mesir itu dibangun di sepanjang sungai Nil. Babylon yang sekarang menjadi Irak itu dibangun di atas sungai Efrat. Bahkan Roma dibangun dekat sungai Tiber. Tetapi Yerusalem tidak mempunyai sebuah aliran sungai pun yang melewatinya untuk memberikan sumber air. Lalu dari mana asal sumber air itu? Salah satu raja dari kerajaan Yehuda itu kemudian membangun sistem pengerairan dengan cara mengalirkan air dari batu-batu karang menuju Yerusalem. Dan dalam pemahaman iman, batu-batu karang itu meyakinkan bahwa air yang dari batu karang itu merupakan air yang datang dari Allah sendiri. Sehingga memiliki kekuatan, walaupun goncangnya seperti apa, tidak akan meruntuhkan iman percaya. Ini adalah gambaran bahwa dalam hidup kita ketika kita memiliki persoalan, kita dalam situasi yang berat, Allah berkenan menolong melalui karya Roh Kudus yang akan mengalir dalam hidup kita. Yang akan mengalir dalam hidup kita, memberikan kekuatan baru. Roh Kudus akan memberikan kekuatan baru. Dan yang ketiga dari ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seringkali ketika masalah datang, kemudian kita memusatkan dengan hidup kita sendiri. Kita mulai berteriak-teriak. Bahkan kemudian kita bisa saling menyalahkan. Pada situasi semacam itu, pemazmur mengingatkan, diam. Diam dengan diri kita, berhenti untuk memusatkan masalah itu dengan kita. Tetapi supaya kita bisa membawa masalah itu kepada Tuhan. Secara harafiah, kata diam itu bisa diterjemahkan dengan bentuk lain, yaitu angkat tanganmu. Dalam situasi yang berat, tidak lagi waktunya berpusat pada diri kita, tetapi mengangkat tangan dan kemudian menjadi tenang, karena kita tahu bahwa Tuhan siap menolong. Seakan-akan Tuhan mengatakan, diam, tenanglah, sekarang bagianku untuk menolongmu. Sekarang bagianku untuk menolongmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah ketiga hal
yang menjadi keyakinan iman percaya kita. Yang pertama, kita punya Tuhan, tempat perlindungan, kekuatan yang siap menolong kita. Yang kedua, ketika ada persoalan berat, Roh Kudus menguatkan kita, supaya kita tidak kehilangan pengharapan, supaya kita kuat. Dan yang ketiga, berhenti untuk berpusat pada diri sendiri, mulai menghadirkan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan itu kota benteng kita. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dan sebagai penolong, sungguh sangat terbukti. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kami mengucap syukur ya Allah untuk sabda yang kami terima. Sungguh menjadi sumber kekuatan kami. Karena itu kiranya Allah berkenan melalui karya Roh Kudus menanamkan sabda-Mu dalam hati kami supaya berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, tibalah waktu bagi kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan. Dengan didasari sabda Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita membawa persembahan ini dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 439, bagian 1 dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
jemaat dimohon berdiri. Mari kita antarkan persembahan ini pada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus, kami mengucap puji syukur dan terima kasih karena kesempatan yang telah diberikan pada kami semua untuk menghaturkan persembahan kepadamu sebagai tanda sukacita atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan pada kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyucikan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi semua kebutuhan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Ajarilah kami untuk mempersembahkan yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga mohon Kau beri hikmat dan kebijaksanaan bagi pengelola persembahan ini, agar bisa menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga mengucap syukur atas segala yang telah kami terima. Kiranya puji-pujian dan firman Tuhan yang telah kami dengar melalui Bapak Pendeta Anung dapat memberikan kekuatan dan semangat baru untuk menjalani kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat GKJ Telogosari, perkenankan pada pagi hari ini, kesempatan ini kami mewakili dari Panitia Penahbisan Pendeta kedua dan peringatan HUT ke-19 GKJ Telogosari akan mensosialisasikan terkait dengan sponsorship yang akan tertuang di dalam buku kenangan saat penahbisan. Yang pertama, pelaksanaan penahbisan pendeta kedua dan peringatan HUT ke-19 GKJ Telogosari akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2022, waktu pukul 17.00 sampai dengan selesai, tempat di GKJ Telogosari dengan peserta kurang lebih sekitar 100 orang. RAB Panitia Penahbisan Pendeta kedua dan HUT ke-19 GKJ Telogosari sesuai dengan proposal adalah sebesar 50 juta rupiah. Rencana sumber dana tersebut dari sumber dana dari gereja sebesar 10 juta dan usaha dana atau sponsorship sebesar 40 juta. Sedangkan penggalangan dana dari seksi usaha dana melalui sponsorship di buku kenangan yang akan dicetak full color dengan susunan seperempat halaman full color 200.000 dengan kuota tidak terbatas. Kemudian setengah halaman full color dengan harga 300.000, kuota juga tidak terbatas. Berikutnya satu halaman full color dengan harga 500.000 dengan kuota tidak terbatas. Berikutnya cover depan dalam full color itu 2 juta, ada 2 halaman. Kemudian cover belakang dalam full color itu 1.500.000, ada 3 halaman. Yang terakhir cover belakang luar full color itu 3 juta, ada 1 halaman. Kemudian dari seksi usaha dana, targetnya untuk sponsorship sejumlah 112 partisipan atau jumlah sponsorship.
Kemudian distribusi sponsorship dimulai bulan November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Sasaran sponsorship eksternal itu GKJ Seklasi Semarang Timur, itu ada 8 gereja. Klasis tetangga, Semarang Barat dan Semarang Selatan. Kemudian GKJ di Kota Semarang. Pengusaha, perusahaan, rumah sakit, hotel, dan lembaga lainnya. Kemudian keluarga, kerabat dari warga GKJ Tlogosari. Kemudian internal yaitu jemaat warga GKJ Tlogosari secara pribadi atau keluarga. Kemudian blok A, BDG, blok C, EF, dan H, ada 5 blok. Kemudian komisi-komisi, tim, komunitas yang ada di GKJ Tlogosari. Berikutnya warga jemaat yang mempunyai usaha. Tata cara sponsorship internal, surat permohonan sponsorship ke warga jemaat akan disampaikan ke koordinator blok masing-masing dengan disertai lampiran daftar kesanggupan partisipasi dari warga jemaat dalam blok masing-masing. Kemudian koordinator blok menyampaikan di WA grup blok masing-masing dan mencatat setiap warga yang akan ikut berpartisipasi. Nanti ada daftarnya. Kemudian koordinator blok setelah memperoleh daftar itu menyampaikan ke PIC sesuai yang tercantum di dalam surat permohonan sponsorship dengan sekretariat gereja atau sekretariat panitia. Kemudian untuk warga jemaat di masing-masing blok yang akan ikut berpartisipasi sponsorship diharapkan mengirimkan ke sekretariat berupa soft copy foto dalam format JPG dan mengirimkan kata-kata yang akan dimuat dalam buku kenangan atau menggunakan redaksi dari panitia. Kemudian untuk surat permohonan sponsorship ke panitia, ke komisi, tim, komunitas itu akan disampaikan oleh sekretariat panitia ke masing-masing pengurus. Selanjutnya masing-masing partisipan sponsorship mengirimkan ke sekretariat berupa soft copy foto dalam format JPG dan mengirimkan kata-kata yang akan dimuat dalam buku kenangan atau menggunakan redaksi dari panitia. Kemudian untuk surat permohonan ke warga yang mempunyai usaha, dari koordinator blok meminta ke panitia hard copy. Nanti bisa berhubungan dengan sekretariat panitia dari koordinator blok atau ke kami. Untuk surat permohonan sponsorship bila perlu beserta dengan lampiran proposalnya dan nanti ada kesanggupannya. Selanjutnya masing-masing partisipan sponsorship juga mengirimkan ke sekretariat berupa soft copy, foto dalam format JPG dan mengirimkan kata-kata yang akan dimuat di dalam buku kenangan atau menggunakan redaksi dari panitia. Kemudian pembayaran partisipan internal bisa melalui koordinator blok masing-masing, majelis, sekretariat atau mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera dalam surat sponsorship tersebut. Kemudian tata cara sponsorship eksternal, GKJ Seklasi Semarang Timur, Klasis Semarang Barat, Klasis Semarang Selatan, dan GKJ di Kota Semarang. Ini surat permohonan sponsorship dikirimkan oleh sekretariat panitia bekerjasama dengan majelis GKJ Tlogosari. Kemudian sekretariat gereja memantau dan menanyakan terkait dengan permohonan tersebut. Berikutnya untuk yang sasarannya untuk pengusaha, perusahaan, rumah sakit, hotel, dan lembaga lainnya, surat permohonan sponsorship dan proposal akan dikirimkan oleh sekretariat panitia yang bekerja sama dengan majelis GKJ Tlogosari. Diharapkan bagi warga jemaat, majelis, rekan-rekan panitia yang mempunyai rekanan pengusaha, perusahaan, rumah sakit, hotel, dan usaha yang lainnya bisa meminta surat permohonan sponsorship dan proposal ke panitia untuk disampaikan ke sasaran sponsorship tersebut. Berikutnya memantau dan menanyakan tindak lanjut dari surat permohonan sponsorship yang sudah dikirimkan. Setelah itu melaporkan ke sekretariat panitia supaya nanti tidak ada tumpang tindih, jadi nanti di satu sekretariat panitia, jadi ada beberapa
sponsorship yang hanya terbatas, jadi supaya nanti tidak tumpang tindih. Cara pembayaran bisa tunai ke yang membawa surat sponsorship atau transfer ke rekening yang tertera dalam surat sponsorship tersebut. Selanjutnya, partisipan diminta mengirimkan foto dalam format JPG dan kata-kata yang akan dimuat dalam buku kenangan atau menggunakan redaksi dari panitia. Seluruh warga, jemaat, dan partisipan sponsorship eksternal akan memperoleh buku kenangan yang akan didistribusikan oleh sekretariat panitia. Buku kenangan rencana akan dicetak sebanyak 300 buku. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya, kami atas nama panitia dan Majelis GKJ Telogosari mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kita membuka hati kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tempat perlindungan itu, sumber kekuatan itu, akan menyertai kita, menolong kita dalam situasi yang sulit, bahkan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan penyertaannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan memberikan perlindungannya. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap saudara dan senantiasa memberikan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian, tuntun aku Tuhan Allah. Yesus.